Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Nafis dengan NIM D0224030. Di sini saya akan membuat video pembuatan role dan pemberian akses pada user di SQL. Pertama-tama, kita akan membuat database akademik. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat tabel mahasiswa, mata kuliah, dengan tabel nilai. Caranya create tabel mahasiswa, kolom NIM, tipe data varchar, panjangnya itu 10, dan primary key. Selanjutnya kita buat kolom nama, tipe data varchar, panjangnya itu 50, selanjutnya kita akan membuat tabel mata kuliah. Kita copy, baru kita ubah jadi tabel. Ini kolom kode mata kuliah, nama mata kuliah. Selanjutnya kita buat tabel nilai. Coba nilai, hapus. Kita akan buat kolom kode MK, data varchar, panjangnya juga 10. Kita buat lagi kolom nilai, tipe data integer. Selanjutnya kita akan composite key untuk NIM dan kode MK. Caranya itu primary key, NIM, kode MK. Selanjutnya kita akan origin key untuk kolom NIM, referensinya itu pada tabel mahasiswa, kolom NIM. Kita salin. Selanjutnya origin key untuk kode mata kuliah, referensinya itu tabel mata kuliah, kolom kode MK. Kita jalankan, berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan tabel nilai. Caranya itu insert info mahasiswa evaluasi. Kita isi dengan NIM dulu D02241, namanya itu Nafis. Selanjutnya NIM D02242, namanya Vira. Kita akan mengisi data pada tabel mata kuliah. Pertama kode MK, kita pakai MK01, mata kuliah kecerdasan buatan, kode MK02,
mata kuliah DDP saja. DDP. Selanjutnya tabel nilai. Kita akan mengisi itu saja. Mata kuliah 01. NIM-nya itu nilainya itu mungkin 80 saja. Nah, kita kasih ini, koma, kita lupa kasih. Selanjutnya MK01, MK02 untuk NIM pertama. Kita kasih nilai 90. Kita buat lagi. 242 untuk mata kuliah pertama 01. Kita akan beri nilai 95 saja. Kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat role admin, role umum, dan role dosen. Caranya itu create role, ini namanya role admin. Selanjutnya role umum. Selanjutnya kita buat role dosen. Kita jalankan. Berhasil. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses pada role. Pertama, kita akan memberikan hak akses penuh pada role admin. Caranya itu create all privilege on academic. Jadi kita akan memberikan hak akses semuanya pada role admin. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses pada role umum. Kita memberikan hak akses hanya dapat melihat tabel. Cara itu print select on academic dot to role umum. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses pada dosen. Kita akan memberikan hak akses penuh pada tabel nilai untuk role dosen. Selain tabel nilai, dia hanya dapat melihat. Caranya itu create select insert update delete on academic nilai to role dosen. Jadi role dosen memiliki hak akses penuh pada tabel nilai. Selanjutnya kita buat select on academic dot mahasiswa to role dosen. Jadi pada tabel mahasiswa, role dosen hanya dapat melihat. Begitu juga dengan
tabel mata kuliah. Kita jalankan. Berhasil. Selanjutnya, kita akan membuat user. Kita akan membuat user admin 1, umum 1 dengan dosen 1. Caranya itu create user, namanya itu admin 1. On localhost identified by 123. 123 ini adalah passwordnya. Selanjutnya kita copy saja ini. Kita ubah jadi umum 1, dosen 1. Jadi kita akan membuat user admin 1, umum 1 dengan dosen 1. Dengan sandinya itu adalah 123. Kita jalankan. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan role dengan user. Caranya itu when role dosen, kita admin dulu, admin itu kita salin ini. C, V. Itu juga dengan untuk umum dan dosen. Role umum umum 1. Kita buat juga untuk dosen. Role dosen itu kita salin. Oke. Jadi artinya itu adalah kita menghubungkan role admin dengan admin 1. Artinya itu semua hak akses role admin akan dimiliki oleh user admin 1. Begitu juga dengan umum 1 memiliki hak akses pada role umum. Dosen 1 memiliki hak akses yang dimiliki oleh role dosen. Selanjutnya kita jalankan. Berhasil. Selanjutnya kita akan mengaktifkan role. Cara itu set default role al true. Kita salin lagi nih. Ctrl C, B. Kita salin. Kasih koma ya guys. Kita jalankan. Berhasil. Selanjutnya kita akan menguji dengan cara kita akan login ke role admin. Kita akan login ke user admin 1, umum 1 dengan dosen 1. Pertama-tama kita akan membuat query untuk pengujiannya. Dan cara select from mahasiswa. Kita salin saja.
kasih komentar. Pengujian. Tabel mata kuliah. Untuk menampilkan tabel mata kuliah, tabel nilai. Selanjutnya kita akan membuat pengujian untuk menambahkan share into mahasiswa values NIM-nya itu D02243 dan nama aset. Selanjutnya kita akan membuat pengujian untuk mengupdate. Cara update mahasiswa share nama jadi Bini. Nah, yaitu D02243. Selanjutnya kita akan membuat pengujian untuk delete. Setelah itu delete from mahasiswa di mana ini itu nanti dengan nama D02243. Kita buat juga pengujiannya untuk tabel mata kuliah dan tabel nilai. Pertama kita ubah mata kuliah. Kode mata kuliah itu MK03. Dan nama PBO, mata kuliah PBO. Selanjutnya nama mata kuliah kita ubah jadi algoritma, di mana kode MK-nya itu adalah MK03. Selanjutnya adalah tabel nilai. Kita buat dulu untuk delete-nya mata kuliah. Di sini adalah kode MK. Kode MK-nya itu MK03. Selanjutnya tabel nilai. Kita akan menambahkan nilai untuk kira tadi dengan kode MK02 dengan nilai 98. Kita ubah. Kita kasih nilai, kita akan ubah nanti jadi 70, di mana NIM-nya itu kode MK-nya adalah MK02. Kita akan menghapus yang kode M.
dengan nilai 98. Mungkin bisa nilainya 98 atau MK02 saja. Tabel nilai dan 8. Untuk login, kita akan masuk ke file Session Manager. Pertama kita akan masuk ke role admin. Kita beri nama admin session 1. Baru kita masuk, tadi itu adalah admin 1. Untuk usernya dengan sandi 123. Kita masuk. Kita yes. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk hak akses admin. Pertama, kita akan menguji menampilkan atau melihat. Kita masuk ke sini. Berhasil. Untuk tabel mata kuliah menampilkan berhasil. Sini berhasil juga untuk tabel nilai. Selanjutnya kita akan mengujinya di tabel mahasiswa. Kita akan menambahkan aset. Berhasil. Kita akan mengupdate mengubah aset jadi Dini. Kita coba. Berhasil. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita akan menghapus. Berhasil. Selanjutnya kita akan menguji di tabel mata kuliah. Pertama kita akan menambahkan mata kuliah PBO. Berhasil. Selanjutnya kita akan mengupdate mata kuliahnya itu, kita ubah PBO jadi algoritma. Berhasil. Selanjutnya kita akan menghapusnya kembali. Berhasil. Selanjutnya untuk tabel nilai kita akan melakukan pengujiannya. Apakah berhasil? Berhasil. Untuk update nilai berhasil. Kita ubah dari 98 jadi 70 untuk mata kuliah 02. Selanjutnya kita akan hapus nilai pada tabel nilai yang memiliki nilai nilai 98. Berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Berarti hak akses admin adalah hak akses penuh, karena ketika kita melakukan pengujian semuanya berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk umum. Caranya lagi itu adalah tertambah, kita beri nama umum session 2 dan 1.
Usernya tadi itu adalah umum 1, kata sandingnya adalah 1, 2, 3. Open. Yes. Hak akses umum adalah dia hanya dapat melihat, otomatis seharusnya ini tidak akan bisa dilakukan oleh user umum, tapi hanya dapat melihat tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Kita uji coba, kita jalankan, berhasil. Kita jalankan, berhasil. Kita jalankan, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk menambah, mengupdate, delete untuk semua tabel. Pertama mahasiswa dulu, menambahkan. Tidak bisa karena dia memiliki akses hanya dapat melihat. Begitu juga dengan ini, otomatis ini tidak akan bisa dilakukan karena tidak bisa. Misal kalau data yang sudah ada, misal kita ubah jadi ini untuk NIM 2, otomatis tidak akan. Kita juga melakukan penghapusan juga tidak akan bisa. Nambahkan juga itu tidak akan bisa untuk tabel kuliah. Update juga tidak akan bisa. Menghapus juga tidak akan bisa. Tabel nilai juga tidak akan bisa. Mengupdate juga tidak akan bisa. Selanjutnya menghapus juga tidak akan bisa. Kita lihat dulu mampu. Berarti pengujiannya itu sudah benar untuk umum, karena sama yang dilakukan di sini tidak bisa karena hak akses umum, user umum adalah hanya dapat melihat. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada user dosen untuk role dosen. Session manager tambah dosen session 1. Usernya itu dosen 1, passwordnya 1, 2, 3. Open. Yes. Untuk role dosen, untuk user dosen itu memiliki hak akses penuh untuk tabel nilai. Misal
kita akan menghapus dulu yang bernilai 80. Berhasil. Selanjutnya kita tambahkan D0 2241 mata kuliah 01 dengan nilai 90. Karena tadi itu sudah terhapus, kita tambahkan. Berhasil. Selanjutnya kita akan mengupdate NIM MK01. Kita akan mengupdate nilainya jadi 70 yang kode MK-nya itu adalah 1. Kita jalankan. Berhasil. Tapi ketika kita mau menambahkan untuk ini, menambahkan data pada tabel mahasiswa, dia tidak akan bisa karena dia hanya memiliki hak akses pada tabel nilai. Kita mau mengubahnya juga tidak akan bisa. Menghapus juga tidak akan bisa. MK02. Untuk tabel mata kuliah dia juga tidak akan bisa menambahkan. Mengupdate juga tidak akan bisa. Menghapus juga tidak akan bisa. Jadi pengujiannya itu berhasil karena dia hanya dapat melihat untuk tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tetapi tidak bisa mengupdate, menambahkan, dan menghapus untuk mahasiswa dan mata kuliah. Karena untuk user dosen atau role dosen, dia hanya memiliki hak akses penuh pada tabel nilai. Jadi tadi itu berhasil semua untuk menambahkan, mengupdate, dan menghapus untuk tabel nilai. Saya kira itu video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.